Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amirul Mutakin. Salam hebat luar biasa. Dalam kesempatan ini kita akan lanjut ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tugas dan tanggung jawab sebagai member. Nah, sekarang kita bedah, kita sharingkan tugas dan tanggung jawab sebagai leader. Sebelumnya, leader itu apa sih? Nah, gitu. Pasti yang banyak bertanya gitu. Kang Amir, leader itu seperti apa? Leader itu apa artinya? Kalau kita memaknai kata leader itu pemimpin. Sama seperti kata saya, nama saya Amir. Amir itu pemimpin gitu. Nah, apa itu leader? Nah, dan bagaimana itu leader? Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus memiliki jiwa semangat, keyakinan, agresif, antusias, integritas gitu. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, dan apa tugas dan tanggung jawab sebagai leader, khususnya leader di PT BES, leader di Eco-Racing? Nah, yang pertama kita harus satu komando, satu arahan, dan satu frekuensi. Satu komando itu maksudnya seperti apa? Ketika ada arahan, ketika ada instruksi dari atas, dari leader yang sangat luar biasa lagi, dari top leader yang sangat luar biasa, dari border. Ayo, hari ini kita akan ada acara counseling, hari ini akan ada training, hari ini akan ada seminar. Udah, kita pokoknya iya sip, oke. Jangan banyak alasan. Satu komando, kita ikuti arahannya. Kenapa? Founder, leader yang sudah sukses itu udah tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu akan membantu kita gitu. Akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan di PT BES ini. Kemudian satu arahan. Nah, satu arahan seperti apa ya? Sama seperti satu komando tadi ya. Satu arahan ketika diarahkan, misalkan untuk leader ini coba berangkat ke sini. Yang leader yang satu lagi coba berangkat ke sini, bantu mitra yang di sini. Nah, kita ikuti aja arahannya seperti apa. Karena founder juga, leader yang lainnya juga itu udah paham, udah tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal kita ikuti aja. Kemudian satu frekuensi. Satu frekuensi itu apa? Satu visi, satu misi, dan satu tujuan. Apalagi di RSBT itu ingin menciptakan 1 juta top leader, 1 juta orang yang sukses di bisnis PT BES ini. Jadi kita sebagai leader, nah leader itu tadi ya kita ulangi lagi, leader yang disebut leader di PT BES ini ketika kita misalkan si A, ini si A minimal udah ada di kiri 1, di kanan 1, ini udah disebut leader. Nah, ini yang disebut leader. Ketika kita udah punya mitra di kiri 1, di kanan 1, kita udah jadi leader. Nah, dan apa tugas dan tanggung jawab sebagai leader ya ini. Nah, leader yang udah punya 1 kiri, 1 kanan udah disebut leader. Kemudian yang kedua, upgrade ilmu. Apa? Mengkualitaskan lagi keilmuan kita, tambah lagi kewawasan kita. Jangan malas, jangan leha-leha. Pokoknya tingkatkan lagi keilmuan kita, tingkatkan lagi cara kita presentasi, cara kita menjelaskan, cara kita membina, cara kita prospek, cara kita closing. Nah, kita harus selalu rajin upgrade ilmu, baik offline maupun online. Tapi kalau lebih bagus lagi secara offline atau face to face, secara berhadapan langsung itu. Karena itu akan istilahnya apa yang diarahkan sama leader sama founder itu akan 100% masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke bawah alam sadar kita, sehingga kita menjadi tindakan yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan malas, jangan istilahnya jangan banyak alasan, apalagi kita udah di leader, untuk terus upgrade ilmu, upgrade kemampuan kita lagi, tambah lagi gitu. Kemudian yang ketiga, konsultasi. Nah, ini kebanyakannya leader yang muntaber ini, padahal jaringannya kiri kanan udah banyak, tapi banyak yang muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Karena kenapa? Kurangnya konsultasi. Ketika ada masalah, ketika ada kendala, itu malah apa? Dimakan sendirian gitu, gak mau konsultasi sama upline, gak mau konsultasi sama sponsor, gak mau konsultasi sama leader. Ya hanya apa? Muntaber. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai leader yang ketiga itu harus konsultasi. Konsultasi itu apa? Bertanya. Tanyakan pada leader yang di atasnya lagi, tanyakan sama founder kita. Ini Pak Leader gimana? Saya punya kendala seperti ini, bagaimana ini bagusnya, bagaimana arahannya. Nah, kita harus selalu konsultasi. Misalkan kita, wah ini susah closing, ini bagaimana cara kita prospek. Konsultasi, tanyakan lagi di mana letak kesalahan kita gitu.
Pokoknya di sini salah perbaiki, gagal coba lagi. Pokoknya terus belajar, terus belajar. Dan ini yang konsultasi harus benar kita tiap hari lah, maksimal tiap hari, minimal 1 minggu sekali harus kita konsultasi, baik secara offline maupun online. Yang keempat itu tugas dan tanggung jawab sebagai leader itu harus responsif. Responsif itu apa? Jangan leha-leha, jangan menunda. Ketika kata leader A harus A. Ketika kata leader ayo berangkat, siap. Jadi ketika misalkan contoh di grup WA gitu, ketika ada yang men-share, nah kita harus responsif, langsung kita komen, gitu. Langsung kita antusias di sana. Nah, kalau secara istilahnya pertemuan langsung, responsif itu istilahnya ketika ada sesuatu hal yang lebih menggiurkan semangatnya, kita buktikan antusias kita, semangat kita, tunjukkan gitu. Harus responsif, apa yang diarahkan, apa yang dikomandokan, dan apa yang diberikan sama leader, kita harus responsif, harus menjawab secara cepat gitu, responsif itu. Kemudian yang kelima, minta arahan. Nah, banyak juga di sini leader-leader ya, ketika ya tadi juga yang sebagai leader itu ketika udah punya jaringan minimal 1 kiri 1 kanan, jarang yang minta arahan gitu. Minta arahan kepada sponsornya, upline-nya atau leader yang lainnya gitu. Gimana untuk mengembangkannya lagi, bagaimana cara mitra kita semangat lagi, bagaimana cara kita mempercepat impian kita terwujud di PTBS gitu ya. Jadi intinya tugas dan tanggung jawab sebagai leader yang 5 ini kita harus ikuti, harus kita pahami, dan harus kita laksanakan juga ya. Yaitu yang pertama, tugas dan tanggung jawab sebagai leader itu harus 1 komando, 1 arahan, 1 frekuensi. Pokoknya iya sip oke, iya sip oke. Yang kedua, harus selalu rajin upgrade ilmu, tingkatkan lagi keilmuan kita, tingkatkan lagi pengetahuan kita. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu konsultasi. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, jangan dimakan sendirian, konsultasi sama leader. Insya Allah pasti leader akan bantu. Yang keempat, harus responsif, harus secara cepat kita meresponnya. Yang kelima, minta arahan atau istilahnya kita minta pengarahan sama leader harus seperti apa, harus gimana lagi gitu. Karena di sini untuk sukses sangat sulit bila dikerjakan sendirian. Tapi kalau kita kerjakan bareng-bareng atau kita kerjakan bersama tim, untuk sukses pasti lebih cepat. Mungkin segitu yang dapat saya sharingkan. Kalau ada yang belum dipahami lagi, silahkan di komentar ya. Nanti kita bedah lagi ya gitu, untuk lebih jelasnya. Sekian dari saya, salam hebat luar biasa, gua berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.